Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel Denji Sutomo, channel yang insya Allah mendidik, menghibur, dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Selamat belajar. Nah, pada pekan yang lalu, pada pertemuan yang lalu, kita belajar tentang kerajaan Hindu. Maka kali ini kita belajar tentang kerajaan Buddha ya. Karena ini belajar sejarah, maka panjang memang harus dikupas sedikit demi sedikit agar anak-anak bisa memahami dengan maksimal ya. Minimal tahu kerajaan apa saja dan peninggalan sejarahnya apa saja. Terus apa yang bisa kita teladani dari kehidupan para raja-raja atau pada masa sebelum kita. Nah, pada kerajaan Buddha ada 3 kerajaan yang akan kita pelajari, yaitu Sriwijaya, lalu Majapahit, dan juga tentu Mataram kuno ketika mengalami beragama Buddha. Nah, kerajaan Sriwijaya ini ada di halaman 21 anak-anak ya. Nah, di sana kita tahu bahwasanya kerajaan Sriwijaya itu kerajaan bercorak Buddha yang paling terkenal di Nusantara ya. Sampai sekarang itu ada namanya klub sepak bola Sriwijaya FC. Nah, masih terkenal sampai sekarang nama Sriwijaya ya. Puncaknya di paragraf 2, kerajaan ini jaya ketika dipimpin oleh raja namanya Bala Putra Dewa. Bisa digarisbawahi ya. Tuh, karena memiliki sikap yang berani dan tidak pantang menyerah. Lalu, mereka ini punya kelebihan yang sangat unik ya anak-anak, karena di daerahnya itu dekat dengan laut. Di paragraf 3 dijelaskan, di bawah kendali Bala Putra Dewa, kerajaan Sriwijaya ini dikenal sebagai kerajaan maritim yang memiliki armada laut tangguh dan wilayah perairan yang luas. Jadi menguasai perairan dan laut ya. Angkatan lautnya itu siap ya. Perang itu siap, lawan raja mana aja siap. Jadi tangguh. Nah, banyak pedagang yang singgah juga di sana. Jadi perekonomiannya maju ketika itu. Karena termasuk memiliki wilayah laut itu ya berarti tempat pelabuhan dan orang pada datang gitu ya anak-anak ya. Dengan armada laut yang kuat, keutuhan wilayah juga terjaga. Maka kerajaan Sriwijaya itu termasuk kerajaan yang besar dan makmur. Di sini bukan hanya itu. Kerajaan Sriwijaya itu terkenal sebagai pusat penyebaran agama Buddha ya, anak-anak. Di sana bahkan ada perguruan tinggi agama Buddha ketika itu. Nah, dikenal juga sebagai pusat perdagangan. Karena ibu kota Palembang adalah jalur perdagangan tempat para kapal-kapal singgah. Oke, next ke kerajaan kedua yaitu Majapahit. Kalau kerajaan Majapahit itu ada di halaman 26 ya anak-anak, halaman 26. Silakan dibuka. Letaknya itu ada di Sungai Berantas tadi ya, di Jawa Timur ya. Di situ ada tokoh yang terkenal yaitu Raja Hayam Wuruk ya, dengan punya Mahapatih Gajah Mada yang sampai sekarang itu masih terkenal banget ya. Ada salah satu universitas namanya UGM, Universitas Gajah Mada. Kenapa kok tokoh ini sangat terkenal anak-anak? Karena Patih Gajah Mada itu punya sumpah, namanya Sumpah Palapa ya. Sumpah Palapa yang berbunyi, nih ada terjemahannya di halaman 27. Nah, anak-anak bisa baca, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tomasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Jadi Patih Gajah Mada ini punya misi yang sangat kuat untuk menyatukan Nusantara ya. Nusantara di bawah satu kendali Majapahit. Walaupun Mahapatih, tapi memiliki visi misi untuk menyatukan Nusantara itu dengan kuat. Dan dia itu berpuasa anak-anak, nggak mau buka puasa sebelum keinginannya itu terwujud ya. Jadi benar-benar sangat ingin menyatukan Nusantara. Nah, di sini ada Sumpah Palapa yang dia dituliskan dalam sebuah prasasti ya, di halaman 26 itu. Nama prasastinya adalah Prasasti Singosari atau Prasasti Gajah Mada ya. Ini adalah sumpah yang terkenal ya, anak-anak bisa garis bawahi, namanya Sumpah Palapa ya, Sumpah Palapa. Tuh. Namun setelah Mahapatih ini meninggal ya, maka
kerajaan Majapahit ini kesulitan mencari pengganti sehingga mengalami keruntuhan karena figur Pak Gajah Mada ini sangat kuat ya di kerajaan itu. Gitu. Oke, selanjutnya adalah kerajaan Mataram kuno. Anak-anak, ada di halaman 23 ya. Di sini kerajaan Mataram kuno itu mengalami 3 masa ya, 3 dinasti, yaitu Sanjaya, Wangsa Syailendra dan Wangsa Isono. Di garis bawahi ya, ada tiga dinasti. Ya. Ketika Wangsa Sanjaya itu Hindu, beda dengan Wangsa Syailendra, Buddha. Lalu Wangsa Isana ini Wangsa baru ya, didirikan oleh Empu Sindok. Jadi memiliki 2 aliran ya, ada yang Hindu, ada yang Buddha gitu. Lalu anak-anak, di Mataram kuno ini memiliki peninggalan yang ikonik ya. Kalau tadi yang Hindu itu punya Candi Prambanan, di sini ketika menganut agama Buddha juga memiliki peninggalan, yaitu Candi Ratu Boko ya, Candi Ratu Boko. Dan yang paling gede apa anak-anak? Candi Borobudur ya, Candi Borobudur. B itu Borobudur, B itu Buddha. Jadi Candi Borobudur itu ketika peninggalan Mataram kuno ketika menganut Buddha ya, anak-anak, gitu. Agama yang dianut Buddha. Nah, anak-anak, ini penjelasan dari kerajaan-kerajaan yang memiliki agama yang dianut, yaitu agama Buddha. Nah, Hindu dan Buddha sudah. Nah, Hindu dan Buddha sudah ya. Yuk kita pelajari kerajaan-kerajaan Islam ya, agama kita ini yang dulu sempat hadir di Nusantara. Ya, yang pertama anak-anak, silakan buka buku paketnya halaman 55 dan 56. Nah, sana ada beberapa kerajaan Islam ya, dari A sampai F. Yang pertama adalah Samudra Pasai. Ya, letaknya di mana? Ini letaknya di Lek Sumawe, yaitu di Sungai Pasai, karena namanya Samudra Pasai ya, Kabupaten Aceh Utara. Di situ ada peninggalan yang bersejarah, yaitu adalah mata uang emas ya, dirham ya. Anak-anak, ada gambarnya, jelas itu ya Islam karena ada lafaz apa itu ya, seperti lafaznya kalau dibaca ada Allah dan Muhammad ya. Anak-anak bisa kelihatan nggak lafaznya itu ya? Tuh. Lalu yang kedua adalah Kesultanan Aceh ya, ini di tepi Selat Malaka ya, sekarang itu namanya Banda Aceh ya. Tuh, yang terkenal peninggalannya Kesultanan Aceh adalah Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Nah, ini kalau di Jogja ada loh miniaturnya, di daerah Kasihan ya, itu miniatur Masjid Baitur Rahman Aceh. Lalu Kesultanan Demak anak-anak. Nah, ini yang didirikan oleh Raden Patah ya. Ini letaknya kalau tadi di Aceh ya, Pasai itu Aceh, Kesultanan Aceh itu Aceh, mereka di Pulau Sumatera. Ini Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa ya, didirikan oleh Raden Patah. Lalu memiliki salah satu peninggalan yang terkenal, yaitu apa anak-anak? Di Demak ada Masjid Agung Demak ya, kalau anak-anak tahu ya, di sana itu. Lalu yang D yaitu Kesultanan Banten. Ini juga memiliki peninggalan Masjid Raya Banten. Nah, kalau Islam tuh banyak masjidnya lah peninggalannya ya. Kalau tadi Hindu Buddha tuh ada candi-candi ya. Kalau ini jelas masjid, karena tempat ibadahnya kita kan kalau Muslim di masjid ya. Tuh. Terus yang E Kesultanan Ternate Tidore. Nah, ini bergerak lagi. Kalau tadi dari Sumatera, daerah barat, lalu Jawa, sekarang ke daerah timur, yaitu Sulawesi ya. Mohon maaf, di Maluku Utara ya. Maluku Utara, di Pulau Maluku Utara. Itu ada nama kerajaannya Kesultanan Ternate Tidore ya, dengan rajanya namanya Sultan Babullah. Lalu terakhir, bukan terakhir ya, yang E ya, Goa Talo ya. Goa Talo itu ada
kesultanan yang dua berdekatan, Goa dan Talo. Jadi mereka bersatu gitu, Goa, Talo. Nah, dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Oke, anak-anak, ini yang belum ada di PowerPoint Pak Haji adalah Kesultanan Banten ya. Tadi belum tertulis di sini ya di PowerPoint, tapi sudah ada di buku, tidak masalah. Nah, yang Pak Haji tambahin malah Kesultanan Mataram Islam. Nah, tapi tidak ada di buku. Jadi Mataram ini juga mengalami agama yang dianut berubah menjadi Islam. Contohnya seperti sekarang ini yang ada di Jogja ya. Keraton Jogja itu kan dari Mataram ya, Nana ya. Mataram itu pecah menjadi dua. Ada yang di Jogja, ada yang di Solo. Lalu keduanya itu ya menganut agama Islam ya. Gitu. Dulu makanya namanya adalah Sultan ya, Sultan Hamengkubuwono ya. Kalau di Solo itu namanya Sultan juga ya, Sultan Pakubuwono ya. Gitu. Oke anak-anak, setelah ini kita akan belajar apa saja ya peninggalan-peninggalan kerajaan Islam. Nah, anak-anak bisa melengkapi tabel pada halaman 57 ya. Di situ bisa anak-anak tulis nama sultan, lalu tahun memerintahnya serta benda peninggalannya ya. Tuh, boleh dikerjakan di buku paket saja, boleh juga di buku tulis. Monggo anak-anak enak di mana? Nanti bisa difoto, kirimkan ke Google Classroom. Tuh ya. Jangan lupa ditulis nama sultan, nama kesultanan, nama sultannya, tahun memerintah dan benda peninggalannya. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga dapat mencerahkan pelajaran IPS di tema 5 ini. Pak Haji akhiri dengan baca hamdalah dan salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.